Oke, teman-teman, di sini adalah bahan atau perangkat yang akan kita gunakan untuk upgrade. Ini adalah SSD M.2 SATA 3. Bisa dilihat. Ini aku belinya online. Dan oke, kita singkirkan saja dulu. Lalu kita fokus ke laptopnya. Ini laptopnya Acer ya kan ya. Teman-teman semua bisa lihat ini laptop mereknya Acer. Kita coba buka dan ini kita lihat serinya supaya akan bisa lihat, teman-teman bisa lihat. Ini aku perbesar. Ini spesifikasi bawaan atau default. Oke, setelah itu kita lanjut. Kita tutup kembali. Karena di sini saya akan melakukan upgrade sebagaimana yang telah customer atau yang punya laptop ini minta. Jadi di sini kita bongkar dulu. Saya bongkar, sini saya percepat. Karena untuk waktu membuka baut ini kan tidak terlalu penting kan gitu ya. Mudah lah kalau untuk membuka baut sih. Tinggal kita sabar aja gitu. Dan kita taruh bautnya di tempat yang aman, jangan sampai hilang. Oke, setelah selesai, nah ini aku buka yang bagian penutup untuk tempat harddisk ya. Ini kan teman-teman semua bisa lihat ini tuh tempat harddisk yang ini harddisknya udah kelihatan. Lalu di sebelah kanannya ini untuk tempat RAM, namanya random access memory seperti yang di awal tadi. Oke. Lalu sini aku coba buka kabelnya ya, kabel yang menghubungkan harddisk ke komponen mainboard dari laptopnya. Hati-hati aja ini pada saat membuka, khawatirkan nanti putus kabelnya, jadi pelan-pelan aja, jangan terburu-buru, karena kalau putus kan tidak jadi cuan tapi malah nombok kan tidak lucu ya. Sebagai teknisi itu harus hati-hati dan bersikap profesional. Lalu aku coba ini untuk membuka casing atau backdoor bagian belakang berarti ya, memakai tools atau ya inilah alat-alat untuk bongkar. Mulai dari sisi yang paling mudah menurut kita. Dan kalau untuk laptop Acer seri ini itu untuk membukanya tidak sulit sih, mudah sekali. Ya kita hanya perlu sabar dan jangan terburu-buru. Yang penting itu kan hasilnya itu bisa bagus, tidak ada kerusakan. Yang sering kan mungkin patah atau gimana, itu kan dikarenakan kita teledor atau kurang sabar gitu ya. Mungkin teman-teman teknisi pemula mungkin di awal-awal sering mengalami hal seperti itu. Saya dulu juga sama. Yang terpenting itu selalu mencoba dan itulah akan jadi pengalaman. Nah ini sudah terbuka, tinggal kita ambil tadi harddisknya yang sudah kita copot kabelnya tadi dari penghubung atau ke konektor gitu ya. Ini kan menjadi mudah kalau udah dicopot casingnya, karena itu ada karetnya teman-teman di bagian pinggir itu. Jadi agak susah kalau tidak dicopot dulu casingnya untuk mengambil harddisk ini. Toshiba ini untuk mereknya sendiri.
Nah, kapasitasnya itu 1 tera, besar ini, 1 terabyte nih. Sama dengan 100 giga, 1000 giga ya, 1 tera itu. Nah, sebelumnya ini aku bersihkan dulu memakai alat ini namanya hembusan angin ya. Fungsi membersihkan itu ya untuk kinerja dari perangkat supaya tidak terganggu gitu ya. Debu kan mengganggu. Lalu buka untuk kabel baterai, karena kalau kita bongkar pasang itu harus ini wajib untuk membuka kabel fleksibel atau konektor baterai agar tidak ada daya di dalam mainboard itu, jadi tidak terjadi konsleting gitu ya. Dan nanti kalau konslet kan merusak komponen baru yang akan kita pasang. Nah, ini aku coba untuk pemasangan RAM-nya terlebih dahulu. Di sini aku memakai merek Apacer. Untuk merek ini tergantung teman-teman ya, tidak harus sama gitu. Untuk merek sesuaikan aja sama budget teman-teman. Tapi kalau untuk rekomendasi sih Apacer ini udah termasuk bagus ini untuk merek kualitas. Nah, ini aku buka, seperti inilah keadaan barunya. Warnanya hitam, DDR4 ini ya, terbaru berarti. Aku buka untuk plastiknya itu. Hati-hati aja ini pas membuka dari wadahnya, takutnya nanti merusak yang itu bagian kuningan, nanti malah tidak bisa kepasang, tidak kedetek. Hati-hati aja, pelan-pelan. Ini aku lihat-lihat dulu apa RAM-nya ini bagus, tidak ada licet atau gimana. Soalnya juga baru, masa ya licet. Lalu aku pasang pelan-pelan aja. Ini harus masangnya itu tidak boleh sisi kiri sisi kanan, jadi harus bersamaan dipasang dari atas lalu kita pencet ke bawah untuk menguncinya gitu ya teman-teman. Kalau untuk teknisi yang pemula kan mungkin belum tahu. Pemasangan RAM sudah selesai, lanjut ke SSD. Di sini SSD-nya itu saya pakai yang SSD M.2 ya. Kalau teman-teman masih asing dengan namanya SSD M.2 ini ya seperti ini nanti bentuknya. Aku buka dulu. Beda ya kalau dengan SSD yang umumnya itu akan ada SSD yang bentuknya seperti hard disk itu, cuman lebih ringan. Kalau yang ini seperti RAM, bentuknya hampir mirip RAM, namanya SSD M.2. Ada yang serinya NV, jadi ini yang model M.2 SATA 3. Seperti inilah bentuknya. Jadi ini fungsinya apa? Ini fungsinya itu storage teman-teman, cuman bentuknya aja yang seperti RAM. Kalau RAM kan untuk penyimpanan sementara, kalau ini storage. Ini nanti kita gunakan untuk sistem operasinya saja. Nah, sebelum pemasangan ini kita buka bautnya, baut pengunci. Jadi kalau sistem operasi ditaruh di SSD itu akan mempercepat proses booting, kinerja pada saat kita menjalankan software aplikasi gitu. Dan nanti harddisknya tetap kita gunakan yang 1 tera tadi, merek Toshiba, kita gunakan sebagai secondary storage atau penyimpanan kedua, yaitu hanya untuk menyimpan file-file besar, bukan untuk
menginstal aplikasi gitu ya, aplikasi kita install di SSD nya. Nah, oke, sudah selesai semua. Lalu kita pasang lagi ini baterainya. Hati-hati aja karena setelah ini kita akan memasang vektornya kembali. Oke, pastikan semua komponen terpasang dengan benar, jangan sampai ada yang terlupa, nanti malah kita lupa pas sudah kita pasang kembali vektor atau casing. Oh iya, saya juga selalu menambahkan ini namanya pelumas lah, kalau yang aku pakai si oli, ini oli bekas. Terserah sih teman-teman, yang penting pelumas gitu aja. Saya beri di engselnya supaya seperti baru lagi lah intinya. Kita pasang kembali untuk vektor belakang casing, ini pelan-pelan aja kita presisikan. Sini ada kucingku teman-teman, ini berisik sekali nih kucing. Oke, kita pasang pelan-pelan aja. Ini kalau kita pencet itu, kalau sudah terpasang dengan baik akan ada suara kayak krek-krek gitu ya. Itu tidak masalah, itu artinya penguncinya itu terpasang berarti. Bisa lah kita kira-kira sendiri pakai perasaan kalau udah terbiasa antaranya pengunci udah terpasang dengan kalau ada komponen patah, itu pasti terasa lah. Intinya hati-hati aja, jangan terburu-buru, sabar itu yang harus kita miliki untuk proses bongkar pasang untuk teknisi. Sini aku lihat bagian pinggirnya apakah udah terpasang sempurna. Takutnya juga nanti ada kabel yang mungkin terbelit gitu kan, malah bahaya. Ini untuk harddisknya tadi kebersihkan dulu pakai hembusan, lalu setelah dirasa bersih, ini kita pasang. Kalau harddisk dan RAM sendiri itu karena bisa kita lihat tanpa membuka casing bawah atau backdoor, itu sebenarnya bisa lah kita pasang ya ini tanpa membuka casingnya. Cuma kan untuk pemasangan tadi SSD M.2 kita harus membuka casingnya, buka backdoornya itu. Nah ini kan kalau untuk harddisk dan RAM kan terlihat, kita sebenarnya tidak perlu lah untuk bongkar semuanya. Jadi misal teman-teman mau tambah untuk RAM-nya sendiri, silahkan, tidak perlu dibongkar semuanya. Begitu pula kalau mau lebih handal gitu ya harddisk ini, bisa teman-teman ganti ke SSD. Silahkan, tinggal ambil saja, buka dari belakang ini, jadi tidak perlu buka semua casing atau case-nya, cukup mudah. Lalu setelah itu aku bersihkan untuk proses terakhir. Setelah terpasang kabelnya atau konektor dari harddisk, nah ini untuk penutup RAM-nya sendiri. Bisa diperhatikan untuk bagian-bagian penguncinya, jangan sampai salah, nanti patah lagi pas proses pemasangan. Nah, bisa teman-teman tiru ya. Nah, kalau ada bunyi klak itu berarti sudah terkunci, sudah terpasang dengan baik, tidak ada yang apa istilahnya itu ya,
benjol-benjol gitu ya kalau kurang terpasang dengan presisi gitu. Ini untuk pemasangan casing hard disk. Hati-hati aja, seperti itulah. Seperti ini proses langkah-langkahnya. Terpasang baik kan. Oke, lalu setelah itu kita lanjut ke pemasangan ini baut. Ini aku percepat aja ya. Sebenarnya saya itu paling suka teman-teman kalau untuk servis atau yang kaitannya dengan perbaikan komputer laptop, itu yang paling saya suka itu bagian ini, upgrade dan install ulang. Nah, itu paling suka saya, soalnya selain menantang, itu menambah insight baru kalau menurut saya, menambah wawasan, dan juga yang jelas cuannya itu banyak ya, dan pengerjaannya juga tidak terlalu sulit kalau udah terbiasa kan gitu. Nah, ini semua perangkat sudah kita pasang, proses upgrade sudah selesai. Setelah itu ini kita siapkan flash disk, flash drive gitu ya, untuk nanti kita migrate OS, kita pindahkan sistem operasinya ke SSD yang sudah kita pasang. Ini kita coba hidupkan. Aku tekan tombol power tadi ya, sudah aku tekan. Tunggu prosesnya. Mungkin untuk awal-awal ini agak sedikit lama ya teman-teman, karena ini penyesuaian mesin untuk menginstal atau memasang perangkat yang baru saja dipasang. Jadi kita perlu sabar, jangan panik kok. Bisa laptopnya hitam, jangan panik teman-teman, kita tunggu saja. Ini ada kucing gue nakal, berisik, maaf teman-teman. Oke, ini kita lanjut prosesnya. Bisa kita sambil ngopi dulu. Aku ambil kopi dulu teman-teman. Alhamdulillah. Lah, ini proses yang cukup lama atau booting yang cukup lama ini mengindikasikan kalau komputer laptop ini sedang memasang perangkat hardware yang baru tadi ya, SSD dan RAM yang baru kita pasang. Nah, itu baru mensinkronkan gitu istilahnya, mensinkron. Nanti kalau proses ini udah selesai, untuk proses booting di kemudian hari akan berjalan lebih cepat, apalagi kalau sudah kita pindah sistem operasinya, sudah kita pindah OS-nya. Misal kita pakai OS Windows 7, Windows 10, yang semula dari hard disk bawaan, defaultnya kita pindah ke SSD M.2 yang tadi sudah saya pasang. Itu nanti akan berpengaruh signifikan di kinerja dan proses booting. Sini nanti juga bisa lah teman-teman lihat, aku tunjukkan nanti sebelum dan sesudah proses migrasi OS aku lakukan ya. Tadi prosesnya secepat apa itu nanti secara real time aku tunjukkan pada teman-teman. Untuk video kali ini adalah untuk proses upgrade sendiri atau pemasangan instalasi hardware atau perangkat keras, RAM, dan SSD di laptop Acer. Nah, ini sudah menampilkan gambar. Kita tunggu aja, sabar aja teman-teman.
Nah, sebentar lagi ini kalau sudah seperti ini, sebentar lagi mau ke apa, menuju ke tampilan homepage. Nah, ini udah tampil di tampilan desktopnya ya, tampilan homepage atau jendela jendela awal gitu ya. Ya, ini baterainya ternyata sudah mulai menipis, jadi aku tancapkan ini untuk chargernya, casenya, karena nanti untuk ini apa, proses migrasi OS itu butuh waktu yang cukup lama teman-teman. Dan apalagi ini kalau sistem operasinya ini OS-nya Ori kan, kita harus hati-hati, benar-benar hati-hati. Kalau bisa juga di backup untuk lisensinya kan, khawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diduga, misal listrik mati sedangkan baterainya sudah mulai habis, kacau gitu, nanti kan terjadi error di file atau operasi sistemnya. Nah, ini udah selesai teman-teman. Nah, buktinya apa? Buktinya nanti ya aku coba tunjukkan untuk RAM-nya itu udah terbaca apa belum, udah berubah apa belum kapasitasnya dari yang defaultnya itu kan tadi 4 GB ya teman-teman ya, 4 GB. Dan aku pasang, aku install yang 8. Nah, ini untuk flash drive-nya yang isinya aplikasi migrate, aplikasi untuk migrasi OS, aku tancapkan. Nah, di sini teman-teman, jangan lupa di sini aku sebelumnya juga setting di bagian BIOS-nya untuk memastikan apakah SSD-nya udah terpasang, RAM-nya udah terpasang. Itu ada 2 cara, selain melalui BIOS. Nah, itu nanti kita coba ceknya juga melalui tampilan interface atau lewat shortcut ya. Aku pakainya shortcut DXDX di menu run. Nah, ini untuk cek di BIOS-nya sendiri teman-teman. Nah, ini tidak aku perbesar ya, mungkin teman-teman tidak bisa lihat, tapi tenang saja, nanti aku tunjukkan yang pas proses lewat tampilan interface yang mungkin lebih mudah dipahami lah, lebih enak dilihat. Kalau lewat tampilan komen ini kan mungkin teman-teman belum terbiasa karena hanya tulisan saja. Ini di sini pakainya juga kombinasi tombol-tombol. Ini aku restart. Ini sistem operasi ini masih di harddisk ya teman-teman, jadi untuk proses bootingnya pun secara real time ini masih sama ya. Belum cepat gitu ya teman-teman ya, karena itu tadi masih di harddisk ini sistem operasinya, belum kita pindah, belum kita migrate ke SSD ya. Nanti kalau sudah kita pindah sistem operasi Windowsnya ke SSD, beda lagi nanti kecepatannya, dipastikan lebih satset ya. Oke. Oh iya teman-teman, kalau misal teman-teman suka dengan videoku, bisalah ya bantu like. Dan kalau mau lihat konten-kontenku, semua konten keseharian yang aku suka dan aku rekam,
aku abadikan lewat channel YouTubeku, bisa lah teman-teman supaya tidak ketinggalan videoku. Subscribe ya, tinggalkan lonceng merahnya. Di sini aku coba kasih tunjuk kepada teman-teman kalau RAM-nya sudah terpasang itu seperti apa. Kapasitasnya itu harusnya berubah ya,